Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Ma'rifah dengan NIM 208240014, kelas IPSA. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa tema, yaitu strategi belajar mengajar. Yang pertama ada pengertian strategi. Apa itu strategi? Menurut Stefania Kamarus yang dikutip Sukristono, strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dicapai. Yang selanjutnya ada perbedaan antara strategi, teknik, pendekatan, dan metode pembelajaran. Yang pertama ada strategi. Rencana atau tindakan yang diambil oleh guru untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Yang selanjutnya ada teknik. Teknik adalah cara spesifik yang digunakan dalam mengimplementasikan metode belajar. Yang selanjutnya ada pendekatan. Pendekatan adalah pandangan kontekstual terhadap proses dan konteks pembelajaran yang menginformasikan bagaimana guru mengatur pengajaran mereka. Yang terakhir ada metode. Metode adalah cara sistematis yang digunakan oleh guru untuk mengatur dan mengarahkan proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada pengertian belajar. Menurut Surya, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dan menurut Muhammad Bukhari, belajar adalah suatu proses perubahan dalam kepribadian sebagaimana manifestasikan dalam perubahan penguasaan pola-pola respon tingkah laku yang baru nyata dalam perubahan keterampilan, kebiasaan, kesanggupan, dan sikap. Yang selanjutnya ada pengertian mengajar. Menurut Udin Winata Putra, mengajar adalah proses yang kompleks, tidak sekedar menyampaikan informasi dari guru kepada siswa, tetapi juga upaya sengaja dalam rangka memberikan kemungkinan bagi peserta didik untuk menjadikan proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Dan menurut Smith, mengajar adalah proses menyampaikan pengetahuan atau menanamkan pengetahuan atau keterampilan. Teaching is imparting knowledge or skill. Yang selanjutnya ada 4 konsep dasar strategi belajar mengajar. Yang pertama ada mengidentifikasi dan menentukan perilaku dan kepribadian siswa yang diharapkan untuk dicapai sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Yang kedua, mempertimbangkan serta memilih proses pembelajaran yang tepat demi mencapai tujuan yang tepat. Nomor 3, memilih dan menentukan metode, prosedur, dan teknik proses pembelajaran yang dianggap paling sesuai dan efektif untuk dijadikan pegangan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang nomor 4, menetapkan norma-norma, kriteria, dan standar keberhasilan untuk dijadikan sebagai acuan bagi guru dalam melaksanakan evaluasi hasil kegiatan pembelajaran yang selanjutnya melakukan umpan balik dari hasil evaluasi untuk penyempurnaan sistem instruksional secara keseluruhan. Yang terakhir adalah belajar mengajar sebagai suatu sistem. Belajar mengajar sebagai suatu sistem instruksional mengacu kepada pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Sebagai suatu sistem belajar mengajar meliputi suatu komponen antara lain yaitu tujuan, bahan, peserta didik, guru, metode, situasi, dan evaluasi agar tujuan itu tercapai. Semua komponen yang harus diorganisasikan sehingga antar sesama komponen terjadi kerjasama. Baik, sekian penyampaian poin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.